Menikah karena dijodohkan. Aku tak pernah disentuh suami. Dia malah membawa selingkuhannya ke rumah dan lakukan ini. Langit sore itu tampak redup, seolah menyadari ada sesuatu yang sedang menggelayuti hatiku. Dari jendela kamarku, aku memandangi jalanan kampung yang lengang. Hanya sesekali terlihat motor melintas. Udara agak dingin, membuatku enggan bergerak. Mama sudah beberapa kali memanggil dari ruang tamu, menyuruhku turun karena ada tamu yang katanya penting. Tapi aku tahu, tamu penting, itu hanyalah kode untuk pertemuan yang tidak aku inginkan. Aku menghela napas, menarik selimut tipis yang menutupi kakiku, mencoba menenangkan hati yang sejak pagi terasa tidak karuan. Aku bukan tidak tahu arah pembicaraan Mama sejak seminggu terakhir. Setiap kali kami makan bersama, selalu saja muncul topik tentang pernikahan, tentang jodoh yang baik, menurutnya, dan tentang kesempatan yang tidak datang dua kali. Sayang, cepat turun. Mereka sudah datang, jangan bikin malu Mama. Suara Mama terdengar agak keras kali ini. Aku menutup mata sejenak, mencoba menghimpun keberanian. Sejujurnya, aku tidak siap bertemu siapapun hari ini, apalagi jika itu berkaitan dengan masa depanku. Tapi Mama berbeda. Baginya kesempatan seperti ini adalah momen emas yang harus segera diambil. Dengan langkah pelan, aku turun dari kamar. Aku memilih memakai baju sederhana, kaos putih dan rok panjang warna krem. Aku tidak mau terlihat terlalu dibuat-buat, tapi juga tidak ingin Mama mengomel karena aku tampil berantakan. Begitu sampai di ruang tamu, pandanganku langsung tertuju pada sepasang laki-laki dan perempuan parubaya yang duduk di sofa. Di sebelah mereka, ada seorang pria yang tampak lebih muda, mengenakan kemeja biru rapi. Dia duduk tegak, sesekali menatap ponselnya lalu meletakkannya kembali di pangkuan. Tasya, ini Tante Ratna, Om Budi, dan ini anak mereka, Vicky, kata Mama memperkenalkannya sambil tersenyum lebar. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan. Vicky mengangkat wajahnya sekilas, menatapku singkat, lalu kembali menunduk. Tatapannya tidak menyiratkan antusiasme, tapi juga tidak terlihat dingin. Justru ada jarak yang terasa samar, seolah dia hadir di sini hanya karena diminta. Mama segera menyuruhku duduk di sebelahnya. Obrolan pun dimulai, tapi anehnya, lebih banyak orang tua kami yang berbicara. Tentang pekerjaan Vicky, tentang keluarga kami, tentang rencana masa depan yang dibicarakan seakan aku dan Vicky hanyalah figuran yang tinggal menerima keputusan. Tasya, Vicky ini kerja di perusahaan ekspor-impor, kantornya di pusat kota. Karirnya bagus, mapan. Mama yakin dia bisa membimbing kamu dengan baik, kata Mama, menatapku penuh harap. Aku hanya mengangguk lagi, menelan semua kata-kata itu dalam diam. Mapan, pekerjaan bagus, keluarga baik-baik, semua terdengar ideal di telinga orang tua. Tapi hatiku menolak untuk percaya sepenuhnya. Ada yang terasa janggal dari cara Vicky duduk, dari ekspresinya yang datar. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya. Wajahnya memang tampan, rautnya tegas, tapi ada semacam ketidaknyamanan yang tersembunyi. Tangannya bergerak memainkan cincin di jarinya. Mungkin kebiasaan atau mungkin tanda gugup. Setelah obrolan basa-basi yang terasa panjang itu, Mama memintaku mengantar mereka pulang. Aku berjalan di samping Vicky menuju mobil hitam yang terparkir di depan rumah. Udara sore terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Maaf kalau aku terlihat kaku, katanya tiba-tiba. Suaranya rendah. Aku menoleh, sedikit terkejut karena dari tadi dia nyaris tidak berbicara padaku. Tidak apa-apa, jawabku singkat. Dia tersenyum samar. Kita sama-sama baru pertama kali ketemu. Aku juga. Tidak terlalu suka pertemuan yang terlalu diatur begini. Kata-katanya membuatku sedikit lega. Setidaknya dia tidak mencoba berpura-pura terlalu akrab. Tapi tetap saja, di kepalaku muncul banyak pertanyaan. Kalau dia tidak nyaman, kenapa dia mau datang? Kalau dia tidak tertarik, kenapa keluarganya terlihat begitu serius? Malam itu, setelah mereka pergi, Mama memulai lagi pembicaraan yang sudah bisa kuduga. Tentang bagaimana Vicky terlihat sopan, berpendidikan,
dan punya masa depan. Tentang bagaimana aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tasya, Mama cuma mau yang terbaik untuk kamu. Jangan terlalu banyak mikir. Kadang hati itu bisa luluh setelah mengenal orangnya lebih dekat. Ujar Mama dengan nada menenangkan. Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar, memandangi bayangan wajah Vicky yang entah kenapa membuatku semakin bingung. Bukan karena aku jatuh hati, tapi karena ada sesuatu yang belum terjawab. Sesuatu yang membuatku merasa, kalau perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tidak tahu kemana akan berakhir. Tasya duduk di pinggir ranjang. Jemarinya memainkan ujung selendang sutra yang ia kenakan. Udara pagi menembus jendela kamarnya, membawa aroma bunga melati dari taman belakang rumah. Ia memandang keluar jendela, menatap langit yang pucat keabu-abuan, seperti menggambarkan isi hatinya yang campur aduk. Hari itu adalah hari pertamanya tinggal di rumah suaminya, Vicky, setelah resepsi pernikahan mereka yang berlangsung 2 hari lalu. Rumah itu besar dan mewah, dengan pilar-pilar tinggi di bagian depan, halaman luas, dan taman yang tertata rapi. Tetapi meskipun megah, Tasya merasa seperti orang asing yang menginjakan kaki di dunia yang bukan miliknya. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu kemarin sore, ia sudah merasakan dinginnya sambutan, terutama dari Vicky yang hanya mengucap sepatah dua patah kata sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali proses perjodohan itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seseorang yang nyaris tak ia kenal. Semua dimulai dari percakapan singkat orang tuanya dengan keluarga Vicky. Dalam sekejap, lamaran dilakukan, cincin melingkar di jarinya, dan pesta pernikahan digelar. Tasya hanya bisa mengikuti arus, demi memenuhi keinginan orang tuanya yang menganggap perjodohan itu adalah jalan terbaik. Namun, dari tatapan mata Vicky sejak pertama kali mereka bertemu, Tasya tahu ada sesuatu yang salah. Tatapan itu datar, bahkan cenderung dingin. Ia tak pernah melihat ada cahaya kehangatan di sana. Dan selama proses pernikahan, Vicky lebih banyak diam, hanya berbicara seperlunya. Langkah-langkah pelan terdengar di luar kamarnya. Tasya segera merapikan selendang di bahunya. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang wanita parubaya masuk, membawa nampan berisi teh panas dan sepiring kue kecil. Wajahnya ramah, meski ada garis lelah di matanya. "Selamat pagi, Nyonya," sapanya dengan suara lembut. "Saya Sumi, asisten rumah tangga di sini. Saya bawakan teh dan sedikit camilan." Tasya tersenyum tipis. "Terima kasih, Mbak Sumi." Sumi meletakkan nampan di meja kecil di sudut ruangan. "Tuan Vicky sudah berangkat sejak subuh tadi," ucapnya, seolah ingin memberitahu tanpa diminta. "Beliau jarang sarapan di rumah." "Ah, begitu." Tasya berusaha menyembunyikan rasa kecewa yang muncul begitu saja. Setelah Sumi keluar, Tasya duduk sambil memandangi secangkir teh panas di hadapannya. Ada perasaan aneh mengendap di hatinya, perasaan sepi di tengah rumah yang begitu besar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengamati interior kamar, ranjang besar dengan spray putih bersih, lemari kaca tinggi, meja rias dengan lampu bundar, dan karpet tebal yang terasa hangat di telapak kaki. Semua serba rapi, tetapi terasa terlalu kaku. Menjelang siang, Tasya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Lorong-lorong panjang dengan lukisan mahal di dinding membuatnya merasa seperti berada di hotel mewah. Di ruang tamu, ia melihat foto keluarga besar Vicky terpajang rapi di dinding, tetapi tidak ada satupun foto pernikahan mereka. Hatinya terasa tertusuk, seolah ia memang belum dianggap bagian dari keluarga itu. Sore harinya, Vicky pulang. Ia masuk ke rumah sambil menenteng tas kerja. Wajahnya lelah, tetapi tatapannya tetap datar saat melihat Tasya. "Kamu sudah makan?" tanya Vicky singkat. "Belum, aku tunggu kamu," jawab Tasya dengan hati-hati. "Kamu makan saja dulu. Aku mau istirahat," katanya tanpa senyum, lalu berlalu ke kamarnya sendiri. Tasya hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Ada jarak yang jelas di antara mereka. Jarak yang bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Malam itu, Tasya makan sendirian di meja makan yang panjang.
Sumi berusaha membuat suasana hangat dengan mengajaknya bicara, tetapi rasa kosong di dadanya tak bisa dihapus begitu saja. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini akan selamanya seperti ini? Dingin, sepi, dan penuh jarak. Di luar, hujan mulai turun, menambah suasana kelabu malam itu. Tasya duduk lama di dekat jendela, memandangi rintik hujan yang menetes di kaca. Di lubuk hatinya, ada rasa penasaran dan kegelisahan yang makin besar. Apa yang sebenarnya disembunyikan Vicky darinya? Pagi itu, udara di kamar Tasya masih terasa dingin meski matahari sudah merangkak naik. Tirai jendela masih tertutup rapat, menyisakan sedikit cahaya yang menyelinap masuk melalui celah kain tipis berwarna krem. Tasya duduk di tepi ranjang, menatap kosong lantai kayu yang berderit pelan setiap kali ia menggerakkan kakinya. Rambutnya yang panjang sedikit berantakan, wajahnya terlihat pucat. Ia sudah bangun sejak subuh, namun tak ada energi untuk segera beranjak. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur, disusul aroma kopi hitam yang samar-samar menguar. Itu pasti Vicky. Suaminya memang punya kebiasaan membuat kopi sendiri setiap pagi. Hanya kopi, tanpa sarapan. Padahal Tasya sudah berulang kali menawarkan untuk membuatkan makanan. Tapi Vicky selalu menolak dengan alasan tak sempat atau tak terbiasa sarapan pagi. Tasya menatap pintu kamar yang sedikit terbuka, berharap suaminya akan masuk dan menyapanya. Namun, yang terdengar hanyalah suara kursi yang digeser, kemudian dentingan sendok yang beradu dengan cangkir. Beberapa menit kemudian, pintu depan rumah berbunyi, pertanda Vicky sudah berangkat keluar entah kemana. Ia menghela napas panjang. Setiap pagi rasanya seperti itu. Hanya suara-suara tanpa tatapan, hanya langkah-langkah tanpa sentuhan. Rumah ini seolah menjadi tempat persinggahan, bukan tempat berbagi kehangatan. Tasya melangkah perlahan menuju dapur. Di meja makan hanya tersisa cangkir kopi setengah kosong. Uapnya sudah hilang. Ada ponsel Vicky yang tertinggal di atas meja, seolah sengaja atau mungkin lupa. Tasya tidak berniat mengutak-atik, tapi pandangannya tak bisa lepas dari layar yang berkedip menunjukkan pesan masuk. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Delina. Ia memalingkan wajah, mencoba tidak berpikir macam-macam. Ia tahu Delina adalah teman lama Vicky, setidaknya itulah yang pernah ia dengar. Tapi entah mengapa, setiap nama itu muncul, ada rasa tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Hari itu Tasya memutuskan untuk membersihkan rumah. Lantai disapu dan dipel, rak buku di ruang tamu dirapikan, dan kain-kain gorden dicopot untuk dicuci. Semua itu ia lakukan bukan hanya demi rumah yang rapi, tapi juga untuk mengusir rasa sepi yang membungkusnya sejak pagi. Menjelang siang, ponsel rumah berdering. Tasya mengangkatnya sambil menyeka keringat di kening. "Halo, Tasya, ini Mama." Suara lembut dari seberang membuat hati Tasya sedikit hangat. Mamanya tinggal di kota lain, dan jarang berkunjung sejak Tasya menikah. "Oh, Mama, kabar Mama gimana?" "Baik, sayang. Mama cuma mau nanya, kamu di rumah sendirian? Vicky nggak di rumah?" "Dia keluar dari pagi. Kayaknya ada urusan," jawab Tasya singkat. Ada jeda sejenak di ujung sana, sebelum Mama berkata, "Kamu sehat, kan? Mama dengar dari bibi kamu. Katanya kamu kelihatan kurusan pas terakhir ketemu." Tasya tersenyum tipis, meski Mama tak bisa melihatnya. "Aku sehat, Ma. Cuma, ya, sedikit sibuk di rumah." Setelah menutup telepon, ia kembali duduk di ruang tamu. Tatapannya mengarah ke pintu depan, seolah berharap Vicky akan pulang lebih cepat hari ini. Tapi sore menjelang malam, suara pintu itu baru terdengar lagi. Vicky masuk tanpa banyak bicara, meletakkan tasnya, lalu langsung menuju kamar mandi. Tasya yang sedang menata lauk di meja makan memanggil pelan, "Mas, aku udah masak buat malam ini. Yuk makan bareng." Nanti aja. Aku masih kenyang," jawabnya singkat dari balik pintu kamar mandi. Malam itu mereka duduk di ruang keluarga, tapi dengan jarak yang terasa tak kasat mata. Vicky asyik menatap layar ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik pesan. Sesekali ia tersenyum kecil, dan entah mengapa,
Senyum itu tak pernah ditujukan pada Tasya. Tasya ingin bertanya, tapi kata-kata itu hanya menggantung di tenggorokannya. Ia memilih bangkit, membereskan piring yang tak tersentuh, lalu masuk ke kamar. Di balik pintu, ia memejamkan mata, mencoba tidur meski pikirannya berisi. Keesokan paginya, pola yang sama terulang. Vicky pergi pagi, pulang larut, dan hampir tak pernah memulai percakapan. Tasya mulai merasa hari-harinya berjalan tanpa warna. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali mereka menghabiskan waktu berdua dengan benar-benar berbicara dari hati ke hati. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Ia mulai memperhatikan kalau Vicky semakin sering keluar malam dengan alasan rapat atau bertemu teman. Pernah suatu malam, Tasya mencoba menunggu di ruang tamu, tapi Vicky baru pulang lewat tengah malam dengan wajah lelah dan sedikit aroma parfum yang bukan miliknya. Malam itu Tasya hanya terdiam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai retak, meski ia belum berani mengakui sepenuhnya. Yang ia tahu, rumah ini semakin sepi. Dan di dalam sepi itu, perlahan-lahan tumbuh rasa curiga yang ia sendiri tak sanggup padamkan. Hari-hari pertama setelah pernikahan Tasya terasa seperti memasuki dunia baru yang masih ia coba pahami. Rumah yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Vicky tidak terlalu besar, namun cukup nyaman. Letaknya di kawasan perumahan yang tenang, dengan pagar putih setinggi dada dan taman mungil di depan rumah yang hanya diisi beberapa pot-pot bunga. Tasya selalu berpikir, rumah ini akan menjadi saksi perjalanan mereka membangun cinta, meski awalnya mereka menikah karena perjodohan. Namun sejak hari pertama ia pindah, Tasya merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Vicky selalu bersikap baik, sopan, dan perhatian dalam batas tertentu. Tetapi ada jarak yang seolah tak kasat mata di antara mereka. Ia tidak pernah bersikap kasar, tapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda keintiman layaknya pasangan baru menikah. Setiap pagi, Vicky bangun lebih dulu, menyiapkan diri, lalu pamit bekerja tanpa sarapan bersama. Tasya sempat menawarkan untuk membuatkan sarapan, tapi Vicky hanya menjawab singkat, "Gak usah repot, aku biasa sarapan di luar." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Tasya sendiri di rumah. Awalnya Tasya mengira mungkin Vicky hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka memang tidak saling mengenal dengan baik sebelum menikah. Bahkan, obrolan mereka sebelum pernikahan lebih banyak tentang hal-hal formal dan ringan. Namun, semakin hari, jarak itu terasa semakin jelas. Malam hari pun sama. Vicky pulang larut, terkadang membawa kantong plastik berisi makanan cepat saji. Ia makan sendiri di ruang makan, sementara Tasya hanya duduk menemaninya, berusaha memulai percakapan. Tapi setiap kali Tasya mencoba membicarakan hal pribadi, Vicky selalu mengalihkan topik atau menjawab seadanya. Ada satu kejadian yang membuat Tasya semakin bertanya-tanya. Suatu malam, saat ia hendak masuk ke kamar tidur utama, ia mendapati pintu terkunci dari dalam. Vicky tidak di sana saat makan malam, dan Tasya berpikir mungkin suaminya sedang mandi atau beristirahat. Ia mengetuk pelan, tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa menit, pintu terbuka, dan Vicky keluar sambil membawa ponsel di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, tapi tatapannya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tasya mencoba mengesampingkan rasa curiga itu. Ia yakin, prasangka hanya akan membuat pernikahan mereka sulit. Maka ia memilih untuk bersikap biasa, berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, membersihkan setiap sudut, menata ulang ruang tamu, bahkan menambahkan sedikit sentuhan dekorasi agar rumah terasa lebih hidup. Tetapi satu hal yang tidak bisa ia abaikan adalah kebiasaan Vicky yang jarang sekali tidur di kamar bersamanya. Kadang, ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja. Kadang ia tidur di sofa ruang tamu dengan alasan ketiduran saat menonton TV. Hari-hari pun terus berjalan dengan pola yang sama. Tasya mulai merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri. Ia tidak pernah diajak Vicky untuk menghabiskan waktu bersama, bahkan di akhir pekan sekalipun. Jika ia bertanya, Vicky selalu bilang ada urusan pekerjaan atau bertemu teman. Suatu sore, Tasya memutuskan untuk keluar rumah, sekadar berjalan-jalan ke minimarket terdekat. Di perjalanan pulang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di seberang jalan,
Tak jauh dari rumah mereka, ia melihat Vicky sedang duduk di sebuah kafe kecil bersama seorang wanita. Wanita itu tampak cantik, berpenampilan rapi, dan tersenyum manis sambil berbicara dengan Vicky. Tasya berdiri cukup lama, memperhatikan dari kejauhan. Mereka terlihat akrab, tertawa bersama, seolah tidak ada batas antara mereka. Saat itu Tasya ingin sekali menghampiri, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat umum, apalagi tanpa tahu hubungan mereka yang sebenarnya. Ketika Vicky pulang malam itu, ia tidak menyebutkan tentang pertemuan di kafe. Tasya juga memilih diam, meski hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita itu? Apakah hanya teman kerja? Atau ada sesuatu yang lebih? Sejak kejadian itu, rasa penasaran Tasya semakin besar. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Vicky dengan lebih teliti. Ia melihat bagaimana suaminya selalu menjaga ponselnya, tidak pernah meninggalkannya di meja, bahkan saat ke kamar mandi pun dibawa. Notifikasi pesan selalu ia baca cepat. Lalu ponselnya dimasukkan kembali ke saku. Di satu sisi, Tasya mencoba menguatkan hati, berpikir positif bahwa mungkin semua ini hanya kebetulan. Namun di sisi lain, ia mulai merasakan keganjilan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu kebenarannya. Namun, yang membuatnya semakin sulit adalah kenyataan bahwa Vicky tetap bersikap sopan dan tidak pernah bersuara keras kepadanya. Itu membuat Tasya bimbang. Apakah ia hanya terlalu sensitif? Atau memang ada rahasia besar yang sedang disembunyikan suaminya? Hingga suatu malam, Tasya mendengar suara pintu rumah terbuka pelan. Ia melihat jam, menunjukkan pukul 11 lewat. Vicky masuk bersama seorang wanita. Wanita yang sama yang ia lihat di kafe. Malam itu, rumah keluarga kecil yang baru seumur jagung itu terasa hening. Tasya duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang hanya menjadi pajangan karena pikirannya melayang ke berbagai arah. Vicky, suaminya, sudah sejak sore tadi pergi entah kemana, meninggalkan pesan singkat di ponselnya. Ada urusan di luar. Urusan apa? Tasya tak berani bertanya lebih jauh. Hubungan mereka, meskipun baru berjalan beberapa bulan, sudah terlanjur dibatasi oleh tembok tak terlihat. Sejak menikah, Vicky memang tak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin dekat secara fisik, apalagi intim. Bagi Tasya, itu aneh. Tapi setiap ia mencoba membuka obrolan ke arah itu, Vicky selalu mengalihkan topik atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tasya sempat berpikir mungkin Vicky hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, mengingat pernikahan mereka bukan atas dasar cinta, melainkan hasil perjodohan orang tua. Namun, semakin lama, rasa penasaran itu berubah menjadi kekhawatiran. Apalagi, Vicky terlihat semakin jarang berada di rumah. Saat di rumah pun, sikapnya dingin. Mereka jarang makan bersama. Bahkan, Tasya sudah hampir lupa kapan terakhir kali mereka tertawa berdua. Tasya memandang pintu rumah yang masih tertutup rapat. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ia menunggu, berharap Vicky pulang. Tidak ada tanda-tanda. Perasaan Tasya mulai bercampur antara rindu, cemas, dan sedikit kesal. Ia berdiri, mematikan televisi, lalu melangkah menuju kamar. Di sana, ia duduk di tepi ranjang, menunduk sambil memandangi ponselnya yang sepi dari notifikasi. Pikirannya kembali ke masa awal mereka menikah. Saat itu, keluarga besar berkumpul, memberikan selamat, dan memuji betapa serasinya mereka. Semua tampak bahagia, kecuali dirinya. Tasya memang mencoba tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada rasa asing terhadap Vicky yang ia sendiri tak mengerti. Waktu itu ia masih berharap, mungkin setelah menikah, mereka bisa saling mengenal dan membangun cinta. Namun, waktu berjalan, dan harapan itu mulai memudar. Suara derit pintu depan membuatnya tersadar. Ia berdiri, membuka pintu kamar, dan melihat Vicky masuk dengan langkah tenang, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Bau parfum asing tercium samar. Bukan aroma parfum yang biasa dipakai Vicky. Tasya berusaha menahan diri, tidak langsung menuduh. "Kamu belum tidur?" tanya Vicky sambil melepas sepatu. Tasya menggeleng pelan. "Nunggu kamu." Vicky tidak menjawab.
Ia hanya melewati Tasya, masuk ke kamar, lalu mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Tasya berdiri mematung di lorong, memandang punggung suaminya yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Saat pintu kamar mandi tertutup, Tasya menghela napas panjang. Malam itu, ia berbaring di ranjang tanpa banyak bicara. Vicky tidur membelakangi dirinya. Seperti biasa, dingin itu makin terasa. Tasya memandang langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terlalu berisik. Ia mulai mempertanyakan pernikahan ini. Apakah ia hanya menjadi istri di atas kertas? Keesokan paginya, Tasya terbangun lebih dulu. Ia membuatkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi. Duduk di meja makan, ia menunggu Vicky keluar dari kamar. Tapi waktu berjalan, dan Vicky tak kunjung muncul. Saat Tasya mengetuk pintu, ia mendapati Vicky sudah berpakaian rapi, siap pergi. "Aku nggak sarapan. Ada rapat pagi-pagi," katanya cepat sambil meraih tas kerja. Tasya hanya mengangguk. Namun, saat Vicky pergi, ia melihat dari jendela, suaminya tidak menuju mobilnya sendirian. Ada seorang wanita menunggu di depan rumah, duduk di kursi motor metik berwarna merah. Vicky menghampiri wanita itu, berbicara sebentar, lalu mereka pergi bersama. Jantung Tasya berdetak lebih cepat. Siapa wanita itu? Mengapa menjemput Vicky di depan rumah? Dan kenapa Vicky tidak mengatakan apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di kepalanya. Ia ingin mencari tahu, tapi juga takut dengan apa yang mungkin ia temukan. Hari itu, Tasya mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membersihkan rumah dan mengurus beberapa pekerjaan sampingan yang ia kerjakan dari rumah. Namun, rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengikuti Vicky diam-diam, tapi menahan diri. Malamnya, Vicky pulang lagi larut. Kali ini, ia bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Saat Tasya bertanya, jawabannya singkat, lembur. Namun, dari tatapan matanya, Tasya merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan entah kenapa, Tasya mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pagi itu, Tasya bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab, cahaya matahari belum sepenuhnya menembus jendela, dan aroma teh hangat dari dapur mulai memenuhi ruangan. Di meja makan, ia menata piring dan gelas dengan hati-hati. Suara sendok yang beradu pelan dengan piring menjadi satu-satunya irama di rumah itu. Vicky masih berada di kamar. Suara air mengalir dari kamar mandi terdengar samar, menandakan ia sedang bersiap untuk keluar. Tasya duduk sebentar, mengamati kursi di seberang meja makan yang biasanya kosong terlalu lama. Ia mencoba mengusir rasa hampa yang kian hari semakin sulit dikendalikan. Beberapa menit kemudian, Vicky muncul. Kemeja biru tua terlipat rapi di tubuhnya. Aroma parfum maskulin menyeruak, tapi tatapannya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mata Tasya. Ia hanya melirik sekilas, lalu duduk sambil membuka ponsel. "Pagi," ucap Tasya dengan nada yang ia upayakan terdengar ringan. Vicky hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Jari-jarinya bergerak cepat, mengetik pesan entah kepada siapa. Tasya berusaha tidak terganggu, namun matanya sempat menangkap senyum samar yang terbentuk di bibir Vicky saat ia membaca balasan. "Jadi, nanti pulangnya mau makan di luar atau di rumah?" tanya Tasya sambil menuangkan teh. "Aku nggak tahu. Mungkin pulang agak malam," jawabnya singkat, tanpa menatap. Tasya mengangguk pelan. Sudah berulang kali ia mendapatkan jawaban seperti itu. Tapi kali ini, perasaannya berbeda. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah bisikan halus di pikirannya yang membuatnya ingin bertanya lebih jauh. Namun ia menahan diri. Selama beberapa minggu terakhir, Tasya mulai memperhatikan perubahan kecil pada Vicky. Jam pulang yang semakin malam, panggilan telepon yang ia jawab di teras atau bahkan di luar rumah, dan pesan-pesan di ponselnya yang tak pernah lagi terbuka di hadapan Tasya. Semua itu mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi entah kenapa hati kecilnya menolak mengamini alasan tersebut. Hari itu, setelah Vicky pergi, Tasya membersihkan meja makan seperti biasa. Namun pandangannya tertuju pada sisa tetesan teh di tepi cangkir Vicky.
Sepele. Tapi entah mengapa ia terpaku. Tasya lalu menatap kursi yang diduduki Vicky tadi, dan perasaan asing kembali menyelimutinya. Perasaan bahwa ia sebenarnya sedang duduk sendirian, bahkan ketika suaminya ada di depan mata. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah. Setiap langkah yang ia ambil di lantai rumah yang dingin itu seakan menggema, menegaskan kesepian yang mengendap. Menjelang siang, ponsel Tasya bergetar. Pesan dari sahabat lamanya, Rani, muncul di layar. Tas, kapan kita ketemu? Kayaknya udah lama banget nggak ngobrol. Tasya tersenyum kecil. Ia membalas cepat. Minggu ini aku longgar. Mau ngopi bareng? Percakapan singkat itu membawa sedikit kehangatan. Walau ia tahu, bahkan jika bertemu Rani, ada hal-hal yang tak akan sanggup ia ceritakan. Tasya tidak ingin keluhannya tentang rumah tangga membuatnya terdengar seperti istri yang hanya mencari pembenaran. Sore harinya, Tasya duduk di teras sambil memangku laptop. Angin berhembus lembut, tapi pikirannya berat. Tanpa sadar, ia membuka akun media sosial Vicky. Aktivitasnya tak banyak, hanya beberapa unggahan lama. Namun di kolom komentar, matanya tertumbuk pada nama yang akhir-akhir ini sering ia dengar samar-samar, Delina. Nama itu muncul di komentar beberapa foto lama Vicky, dengan nada bercanda yang terdengar terlalu akrab. Tasya menatap layar cukup lama sebelum menutup laptop. Ia menghela napas panjang, berusaha menepis pikiran buruk. Menjelang malam, Vicky pulang. Tasya menyambutnya seperti biasa. Namun kali ini ia mencoba lebih banyak memperhatikan. Ketika Vicky menggantung jasnya, ponselnya bergetar di saku celana. Ia segera meraihnya, melihat layar sebentar, lalu berjalan ke balkon sambil mengangkat telepon. Tasya berdiri di balik pintu, tidak berniat menguping, tapi suara Vicky yang terdengar lebih hangat dan penuh tawa membuatnya diam terpaku. Ia tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tapi dari nada suaranya, Tasya tahu Vicky berbicara dengan seseorang yang membuatnya merasa nyaman, dan itu bukan dirinya. Malam itu, saat Vicky tertidur, Tasya menatap wajah suaminya lama sekali. Ada tanya yang berputar-putar di kepalanya. Apakah pernikahan mereka sejak awal hanyalah formalitas? Apakah ada celah yang sejak lama terbentuk? Tapi baru kini ia sadari, ia tidak menemukan jawabannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa sesuatu mulai berubah, dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tasya mulai terbiasa menjalani rutinitas rumah tangga tanpa banyak percakapan intim dengan Vicky. Setiap pagi, Vicky berangkat kerja dengan setelan rapi, menyempatkan sarapan sebentar, lalu pamit dengan senyum tipis. Senyum itu selalu sama, tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Seperti senyum yang sudah dihafalkan, diletakkan di wajah hanya untuk menunaikan kewajiban sosial. Tasya sering memandangi punggung suaminya dari pintu rumah, bertanya-tanya dalam hati apa yang ada di pikirannya. Apakah dia bahagia dengan pernikahan ini? Ataukah dia hanya menunaikan perintah orang tua? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Tasya mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya soal waktu. Mungkin dia butuh adaptasi. Mungkin aku harus lebih sabar. Namun, sore itu, sesuatu membuat hatinya tak tenang. Vicky pulang lebih awal dari biasanya. Jam di dinding baru menunjuk pukul 5 sore ketika suara mobilnya terdengar di depan rumah. Tasya bergegas keluar dari dapur, mengira ada kabar baik atau kejutan. Namun, ketika pintu terbuka, yang pertama kali dilihatnya bukan senyum Vicky, melainkan sosok perempuan asing yang berdiri di sisi mobil, mengenakan gaun berwarna krem. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik dan percaya diri. Ini Delina, teman lama aku, ucap Vicky datar, seolah memperkenalkan tamu biasa. Tasya tertegun. Oh, halo, balasnya singkat. Mencoba tersenyum walau hatinya penuh tanya. Delina melangkah masuk ke rumah tanpa ragu. Gerak-geriknya santai, seakan sudah akrab dengan tempat itu. Tasya berusaha tetap sopan. Dia membuatkan minuman, meletakkannya di meja tamu, lalu duduk di kursi seberang sambil mengamati interaksi mereka. Vicky dan Delina berbincang akrab, membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak melibatkan Tasya. Sesekali Vicky tertawa,
Tawa yang jarang Tasya dengar. Tasya menelan ludah. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Bukan sekadar cemburu, tapi juga rasa tersisih di rumahnya sendiri. Ketika Delina berpamitan, senja sudah jatuh. Dia berjalan keluar dengan senyum lebar, sementara Vicky mengantarnya sampai ke mobil. Tasya menatap dari balik tirai, melihat tangan mereka bersentuhan singkat sebelum Delina pergi. Malam itu, suasana makan malam terasa kaku. Tasya mencoba memancing obrolan. Tadi itu, teman kerja kamu, ya? Vicky hanya mengangguk. Iya, kita kenal lama. Dia butuh bantuan soal urusan bisnisnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada cerita detail. Hanya jawaban singkat yang menutup ruang tanya. Tasya menatap piringnya. Nasi di depannya terasa hambar. Di hatinya, benih rasa curiga mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Hari-hari setelah kedatangan Delina di rumah membuat Tasya sulit tidur. Setiap malam, bayangan senyum Delina dan tawa akrab Vicky terulang di pikirannya. Ia merasa ada jarak yang semakin nyata di antara mereka. Sebuah jurang kecil yang perlahan menganga. Pagi itu, Tasya bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menyinari jendela kamar ketika ia duduk di tepi ranjang, memandangi Vicky yang masih tidur. Ia menatap wajah suaminya lama sekali, mencoba membaca ekspresinya, mencari tanda-tanda yang bisa memberinya jawaban atas rasa curiga yang semakin kuat. Namun tidak ada. Wajah Vicky tetap tenang, seperti tidak ada masalah sama sekali. Setelah beberapa menit, Vicky bangun, menghela napas, lalu berjalan ke kamar mandi. Tasya mengikuti rutinitasnya sendiri, menyiapkan sarapan sederhana, membersihkan rumah, menyapu lantai, dan mencuci piring yang semalam tidak sempat dibereskan. Namun pikirannya tidak fokus. Setiap kali ponselnya bergetar, ia menoleh, takut menerima pesan atau panggilan yang bisa menguatkan kecurigaannya. Beberapa hari berikutnya, Tasya mulai memperhatikan kebiasaan Vicky yang aneh. Ia selalu menjaga ponselnya dengan sangat rapat. Notifikasi pesan selalu dibaca cepat. Lalu ponsel segera dimasukkan ke saku atau tas. Ketika ada panggilan masuk, ia keluar rumah untuk menjawab. Tasya mencoba bersikap biasa, tapi rasa penasaran tidak bisa ia tahan. Ia mulai mengamati gerak-gerik Vicky lebih detail. Ia mencatat waktu pulang dan pergi, memerhatikan telepon, dan memperhatikan siapa saja yang masuk ke rumah. Suatu sore, Vicky kembali pulang lebih awal. Tasya sedang duduk di ruang tamu, menyelesaikan pekerjaan rumah ketika mendengar suara mobilnya berhenti di depan. Ia menunggu, berharap Vicky masuk sendiri. Namun kali ini, pintu terbuka, dan Delina muncul lagi. Tasya menahan napas. Delina tidak lagi sekadar tamu biasa. Kali ini, ia tampak seperti bagian dari rumah itu. Vicky menyambutnya dengan senyum hangat, menyalaminya dengan lembut. Tasya merasa jantungnya sesak, tapi ia berusaha tetap tenang. Mereka berbincang di ruang tamu, membicarakan hal-hal ringan. Tasya duduk di kursi seberang, menyimak setiap kata, setiap gerak-gerik mereka. Sesekali Vicky tertawa lepas, dan Delina menanggapi dengan senyum manis. Tasya merasakan dingin yang menusuk hati. Ia merasa asing di rumah sendiri, seolah ia hanyalah penonton dalam cerita yang seharusnya menjadi miliknya. Malam itu, Tasya tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, menatap lampu jalan di luar. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa Delina sebenarnya? Mengapa Vicky bersikap seperti itu? Apakah pernikahan mereka selama ini hanya formalitas? Keesokan harinya, Tasya memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Vicky secara langsung. Vicky, aku ingin jujur sama kamu. Aku merasa ada yang berbeda akhir-akhir ini. Aku merasa tersisih. Ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Vicky menatap Tasya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Tasya, aku nggak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku cuma ada urusan. Kamu tahu aku sibuk, kan? Tasya menggeleng. Bukan cuma urusan, Vicky. Aku melihat cara kamu bersikap dengan Delina. Aku merasa tidak nyaman. Vicky diam. Tidak ada jawaban.
Tasya merasakan kekecewaan yang mendalam, tapi juga tekad. Ia tahu, ia tidak bisa terus bersikap pasif. Ia harus mencari tahu kebenaran, meski itu menyakitkan. Malam itu, Tasya merencanakan langkah pertamanya. Ia tidak akan terburu-buru menuduh, tapi ia harus mengetahui siapa Delina sebenarnya dan apa hubungan wanita itu dengan Vicky. Hatinya tegang, tapi tekadnya semakin kuat. Tasya tahu, pernikahannya sedang diuji, dan ujian itu baru saja dimulai. Hari itu, Tasya bangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi terasa segar, tapi di dalam hatinya, ada rasa tidak tenang yang sulit diabaikan. Setelah sarapan, ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Matanya menatap ponsel dengan penuh perhitungan. Sejak beberapa hari terakhir, Tasya sengaja lebih memperhatikan aktivitas Vicky. Ia tahu, hanya dengan mengamati perilaku sehari-hari, ia bisa mendapatkan petunjuk kecil yang membimbingnya pada kebenaran. Pagi itu, ponsel Vicky bergetar beberapa kali. Ia keluar rumah untuk menjawab telepon, dan Tasya mendengar suara tawa ringan yang terdengar begitu akrab, berbeda dengan nada suara Vicky yang biasanya formal. Tasya menekankan telinganya, berusaha menangkap percakapan. Nama Delina muncul beberapa kali, diucapkan dengan nada hangat dan penuh perhatian. Rasa curiga Tasya semakin kuat. Ia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Hari itu, Tasya menyusun rencana kecil, mengikuti Vicky dengan diam-diam, hanya untuk mengetahui kemana ia pergi dan dengan siapa ia bertemu. Beberapa jam kemudian, Vicky keluar dari rumah dengan pakaian rapi. Tasya mengikuti dari jarak aman, hati berdebar. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dari tempat persembunyiannya, Tasya melihat Delina sudah menunggu di sana. Senyum mereka saat bertemu membuat Tasya menahan amarah dan kesedihan. Percakapan mereka tampak santai, tapi Tasya menangkap tatapan penuh makna yang saling mereka lempar. Vicky tertawa dengan cara yang berbeda, lebih hangat, lebih dekat, dan Delina membalasnya dengan senyum yang sama sekali tidak pernah diberikan Vicky padanya. Setelah beberapa menit, Vicky dan Delina berjalan keluar bersama. Tasya memutuskan mengikuti mereka lebih jauh, hati-hati agar tidak ketahuan. Mereka masuk ke sebuah gedung apartemen. Tasya mencatat nomor gedung, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Malam harinya, Tasya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menatap Vicky yang sedang duduk santai menonton televisi, seolah tidak ada yang terjadi. Tasya menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu, ia harus merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, Tasya menemukan bukti lain, sebuah kartu parkir dengan nama Delina dan alamat yang sama dengan gedung yang ia lihat sebelumnya. Rasa sakit dan pengkhianatan terasa begitu nyata. Tasya tahu, ini bukan sekadar perasaan curiga lagi. Ada fakta yang harus ia hadapi. Namun, Tasya juga menyadari satu hal, ia harus berhati-hati. Vicky dan Delina mungkin saja menyadari gerak-geriknya. Jika salah langkah, ia bisa kehilangan bukti atau bahkan menimbulkan konflik yang lebih besar sebelum waktunya. Malam itu, Tasya duduk di kamar, memegang kartu parkir itu di tangannya. Ia menatap Vicky yang tidur di sisi ranjang. Wajahnya tenang tanpa mencerminkan apapun. Tasya merasakan kombinasi antara sakit hati, amarah, dan tekad yang membara. Ia tahu, waktunya untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. Petunjuk demi petunjuk telah muncul, dan hati Tasya bergetar. Ia tahu, pernikahannya sedang berada di ujung jalan, dan keputusan besar harus segera diambil. Pagi itu, Tasya bangun dengan perasaan berat. Pikiran tentang Vicky dan Delina memenuhi setiap sudut benaknya. Ia menatap jendela kamar, menunggu cahaya matahari masuk, tapi sinarnya tak mampu menembus kegelapan di hatinya. Selama beberapa hari terakhir, bukti yang ia temukan membuatnya yakin bahwa suaminya tidak lagi setia. Tapi sekaligus, ia sadar bahwa menghadapi kebenaran itu tidak mudah. Ia harus bersiap dengan hati-hati. Setelah sarapan, Tasya duduk di ruang tamu dengan secangkir teh panas. Matanya terus menatap ponsel Vicky yang tergeletak di meja. Hatinya berdebar, memikirkan langkah selanjutnya.
Ia ingin memastikan semua bukti cukup kuat sebelum bertanya langsung atau menuduh. Siang itu, ketika Vicky keluar untuk urusan kerja, Tasya memutuskan untuk mengunjungi gedung apartemen yang ia lihat sebelumnya. Ia menyamar seolah hanya berjalan-jalan biasa di sekitar area, tapi setiap gerak-geriknya diperhitungkan. Matanya selalu mengawasi nomor gedung dan lantai yang ia catat beberapa hari lalu. Tasya menunggu beberapa menit, dan dari jauh ia melihat Delina keluar dari gedung dengan membawa tas besar. Hatinya berdegup kencang. Tasya diam-diam mengikuti, mencatat setiap langkah Delina. Wanita itu tampak santai, tersenyum pada beberapa orang yang ia temui di jalan. Tasya merasakan campuran antara marah, sakit hati, dan rasa ingin tahu yang memaksa. Ia tahu, kebenaran akan segera terungkap jika ia tetap waspada dan teliti. Kembali di rumah, Tasya menyusun rencana. Ia menulis catatan kecil tentang apa yang ia lihat. Waktu, tempat, perilaku Vicky, interaksi dengan Delina. Semakin banyak catatan yang ia kumpulkan, semakin jelas pola hubungan mereka. Malamnya, Vicky pulang. Tasya mencoba bersikap normal, menyapanya dengan senyum yang terpaksa. Namun di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan pertanyaan. "Vicky, aku ingin tahu tentang Delina," ucap Tasya dengan nada tenang tapi tegas. Vicky menatapnya singkat. "Delina? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia?" "Karena aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku nggak ingin curiga tanpa alasan. Tapi aku juga nggak bisa terus pura-pura tidak tahu," jawab Tasya. Vicky diam lama, lalu menunduk. "Tasya, itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Tasya merasakan amarah dan kecewa bercampur. "Kalau bukan seperti yang aku pikirkan, jelaskan. Aku butuh kejujuran sekarang, Vicky. Aku nggak mau menunggu lagi." Percakapan itu membuat suasana rumah tegang. Tasya menatap Vicky lama, berusaha membaca ekspresinya. Ia tahu, malam itu adalah titik awal konfrontasi besar yang tak bisa dihindari lagi. Namun, di balik rasa sakit dan marah, Tasya merasa ada tekad baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dipermainkan. Ia harus menemukan kebenaran, apapun risiko yang akan datang. Petunjuk yang ia kumpulkan, gerak-gerik yang ia amati, dan bukti yang mulai menguatkan semuanya menunjukkan satu hal. Pernikahannya sedang berada di ujung jalan, dan keputusan besar harus segera diambil. Tasya tahu, besok adalah hari yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Tasya. Setiap detik di rumah terasa seperti ujian bagi kesabaran dan ketenangannya. Ia terus mengamati Vicky, mencatat setiap gerak-gerik, dan menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Kebenaran harus dihadapi, sekalipun pahit. Pagi itu, Tasya bangun lebih awal dari biasanya. Mentari belum sepenuhnya menyinari kamar, tapi pikirannya sudah sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu, hanya dengan strategi yang matang ia bisa mengetahui sejauh mana pengkhianatan Vicky dan Delina telah meluas. Saat Vicky bersiap pergi bekerja, Tasya menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa curiga. Ia tersenyum, menyapa dengan hangat, namun hatinya tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut Vicky ia dengarkan dengan seksama. Setiap ekspresi ia amati. Tak lama kemudian, Delina muncul lagi. Kali ini, Tasya memutuskan untuk tidak menunggu reaksi Vicky. Ia menghadapi Delina langsung, menatap matanya tanpa rasa takut. "Delina, aku ingin tahu yang sebenarnya," ucap Tasya tegas. "Aku ingin tahu hubungan kalian, dan seberapa jauh keterlibatanmu dengan suamiku." Delina tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Tasya, aku tidak ingin masalah. Aku cuma teman Vicky. Tidak ada lebih dari itu." Tasya menahan napas. Ada sesuatu dalam nada suara Delina yang membuat hatinya merasakan ketidakjujuran. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan kata. Ada fakta yang harus diungkap. Malam harinya, Tasya duduk di kamar, menulis semua catatan yang ia kumpulkan. Waktu, tempat, kata-kata, gerak-gerik. Semuanya membentuk pola yang jelas. Ia sadar, ia tidak bisa lagi diam.
Konfrontasi yang sebenarnya harus terjadi sebelum semuanya semakin rumit. Keesokan harinya, Tasya menyiapkan strategi. Ia mulai mengatur situasi sedemikian rupa agar Vicky dan Delina tidak bisa mengelak. Ia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan spesifik, bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan, dan rencana langkah demi langkah. Saat Vicky pulang dari kantor, suasana terasa tegang. Tasya menatapnya lurus-lurus. "Vicky, kita perlu bicara. Sekarang." Vicky menatapnya, ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu, dan Tasya mulai mengeluarkan semua bukti yang ia temukan. Kartu parkir, catatan pengamatan, dan petunjuk-petunjuk yang menguatkan kecurigaannya. Vicky diam. Wajahnya menegang, ekspresi yang jarang Tasya lihat. Ia tahu, waktunya untuk jujur sudah tiba. "Tasya, aku salah. Aku memang dekat dengan Delina. Aku bingung, dan aku tidak seharusnya menyembunyikannya. Aku minta maaf." Tasya merasakan campuran sakit hati dan kemarahan yang membara. Namun, ia tetap tenang. "Vicky, aku ingin tahu semuanya. Tidak ada lagi kebohongan. Aku harus tahu, sejauh mana ini terjadi." Vicky menunduk. Ia mulai menceritakan segalanya. Dari awal ketertarikannya pada Delina hingga kebohongan yang ia buat untuk menutupi semuanya. Tasya mendengarkan dengan hati-hati, mencatat setiap detail, menyadari bahwa pernikahannya berada di persimpangan jalan yang sangat kritis. Malam itu, Tasya duduk di jendela, memandang lampu kota di luar. Hatinya penuh pertimbangan. Ia tahu, keputusan besar harus diambil. Apakah akan mempertahankan pernikahan ini, atau melangkah pergi untuk melindungi dirinya sendiri dari luka yang lebih dalam? Petunjuk demi petunjuk sudah terbuka. Kebenaran sudah di depan mata. Dan besok, ia akan menentukan langkah yang menentukan nasib pernikahannya selanjutnya. Hari itu, Tasya bangun dengan perasaan berat tapi tegas. Ia tahu, hari ini akan menjadi titik balik pernikahannya. Semua yang terjadi, pengkhianatan, kebohongan, dan rasa sakit yang menumpuk, harus menemukan penyelesaian. Pagi itu, ia menyiapkan dirinya dengan cermat. Wajah yang tenang, pakaian rapi, langkah mantap. Tasya tahu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau menunda konfrontasi. Ia harus menghadapi Vicky dan Delina secara langsung, sekaligus menegaskan batas diri dan harga dirinya. Vicky pulang lebih awal dari biasanya. Tasya menatapnya lurus-lurus begitu ia masuk rumah. "Vicky, kita perlu bicara. Sekarang," ucapnya dengan suara tenang tapi tegas. Vicky menatapnya. Wajahnya menegang. Ia tahu, ini adalah momen yang selama ini ditakutinya. Tasya mengeluarkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Kartu parkir, catatan pengamatan, bukti komunikasi yang mencurigakan. "Vicky, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu hubunganmu dengan Delina. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Aku ingin kejujuran, bukan alasan," kata Tasya. Matanya menatap tajam ke mata suaminya. Vicky menunduk. Suara gemetar saat mulai mengakui semuanya. "Tasya, aku salah. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya. Aku memang dekat dengan Delina. Aku bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Tasya menahan napas. Kata-kata itu terlalu pahit untuk diterima begitu saja. Namun, ia tetap tenang, mengendalikan emosinya. "Vicky, ini bukan soal niat. Ini soal kepercayaan yang sudah kau hancurkan. Aku harus memutuskan apakah aku masih bisa mempercayaimu atau tidak." Delina, yang kebetulan ada di rumah, menatap Tasya dengan ekspresi terkejut dan gugup. Tasya menatapnya tanpa ragu. "Dan kau, Delina, aku ingin kau tahu batasannya. Aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku dirusak lebih jauh." Delina menunduk. Akhirnya tersadar bahwa permainan yang ia lakukan telah mencapai titik akhir. Ia meninggalkan rumah dengan langkah tergesa-gesa, sementara Tasya tetap tegas menatapnya. Setelah itu, Tasya menatap Vicky sekali lagi. Hatinya berat, tapi tekadnya sudah bulat. "Vicky, aku sudah memikirkan segalanya.
Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku akan melangkah pergi demi diriku sendiri dan harga diriku. Ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang aku yang harus dihargai. Vicky menunduk. Air mata mengalir. Ia mencoba meraih tangan Tasya, tapi Tasya menariknya perlahan. Aku berharap kau mengerti. Vicky, aku sudah cukup sabar. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, bukan rasa sakit terus-menerus. Dengan langkah mantap, Tasya meninggalkan ruang tamu. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan memberinya kebebasan, kekuatan, dan peluang untuk menemukan kebahagiaan sejati, tanpa dirantai pengkhianatan. Malam itu, Tasya duduk di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin malam menyapa wajahnya dengan lembut, seolah memberi penghiburan. Hatinya lega, meski perasaan sakit masih tersisa. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keputusan yang diambilnya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri, meraih kebahagiaan yang sejati, dan membangun kehidupan yang lebih kuat dan bermakna. Tasya menutup matanya sejenak, membiarkan ketenangan meresap. Semua luka dan pengkhianatan bukanlah penutup jalan, tapi pelajaran yang membentuknya menjadi lebih tegar. Ia tahu, hidupnya akan terus berlanjut dengan harapan baru, penuh keyakinan dan keberanian menghadapi masa depan. Cerita Tasya pun mencapai titik ini, sebuah akhir yang menyakitkan namun membebaskan, penuh pembelajaran, dan memberikan kekuatan bagi pembaca untuk merasakan kemenangan pribadi atas pengkhianatan dan luka hati. Setelah konfrontasi itu, rumah yang dulu penuh ketegangan kini terasa hampa bagi Tasya. Vicky menyadari kesalahan besarnya, Delina pergi meninggalkan mereka, dan Tasya merasa lega sekaligus sedih. Namun, ada satu hal yang jelas dalam hatinya. Ia tidak lagi mau menjadi korban pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian, Tasya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia meninggalkan rumah itu sementara, menyewa apartemen kecil untuk dirinya sendiri. Di sana, ia mulai menata hidupnya, membangun rutinitas baru, dan menyembuhkan luka batin yang selama ini menumpuk. Di tengah perjalanan itu, Tasya menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Ia mulai fokus pada karir, memperluas jaringan pertemanan, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, senyum seorang sahabat, pekerjaan yang memuaskan, dan waktu berkualitas dengan dirinya sendiri. Suatu malam, saat duduk di balkon apartemennya menatap langit penuh bintang, Tasya menyadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan berani mengambil keputusan yang benar. Vicky mencoba menghubungi Tasya beberapa kali, meminta maaf, menawarkan kesempatan kedua. Tapi Tasya menolak dengan tegas. Ia sudah belajar bahwa pengkhianatan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Hatinya kini tertutup untuk pengkhianatan, dan terbuka untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya, Tasya merasa damai. Ia berdiri di balkon, menghirup udara malam, dan tersenyum. Hidupnya mungkin pernah diliputi pengkhianatan, tapi kini ia bebas, kuat, dan penuh harapan. Masa depan menantinya dengan janji kebahagiaan sejati, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Tasya menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan dan kebebasan meresap ke seluruh dirinya. Ini adalah akhir dari sebuah bab yang menyakitkan, tapi sekaligus awal dari kehidupan yang baru dan penuh kekuatan.